Kalau masih ada kedengaran, saya persilahkan berdiri lagi. Terima kasih. Hardware-nya 80 tahun. Tapi software-nya selalu up to date. Selalu up to date. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Taman Nasional Gunung Pangrango, Jawa Barat. Begitu ingin sharing, berbagi, berkicau, berceloteh, apapun lah dengan teman-teman semua. Ini sekitar jam 11 siang, sepi, Bang Kica sendiri. Teman-teman bisa dengar semilir angin yang luar biasa sejuk, bebunyian dari banyak binatang di latar belakang, ada burung, serangga, dan tentu saja mata kita ini dimanjakan oleh hutan, aneka ragam tanaman, pepohon, tanaman rambat, dan segala macam. Dan sekali di sekitaran Bang Kica ini sekarang, itu berterbangan lebah yang kadang-kadang ya cukup mengganggu. Dan sepanjang kita tidak membuat mereka terancam, atau sepanjang mereka merasa tidak terancam, insya Allah ya aman-aman saja. Jadi sebenarnya amat sangat mungkin manusia berdampingan dengan damai, dengan baik kepada semua makhluk di alam semesta ini. Tentu sesuai dengan takaran atau kadarnya masing-masing. Bang Kica bukan ahli biologi, ahli botani, apalagi ahli perilaku hewan. Bang Kica hanya ingin kita sharing sesuatu yang ringan saja. Soal bercanda, soal humor. Ya, ini Bang Kica sendiri. Kok tiba-tiba pengen cerita soal humor? Mungkinkah kita bisa bercanda tanpa ada interaksi dengan orang lain? Bang Kica bisa saja merenung, menjejak kembali hidup ini, atau jalan, atau pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui, baik yang getir, yang perih, yang berat, yang bahkan yang menyenangkan. Itu kadang-kadang bisa membuat kita tersenyum sendiri. Jadi bercanda dengan diri sendiri ya amat sangat bisa dilakukan. Dan menurut Bang Kica itu bagian dari sesuatu yang amat dalam dari buah perenungan. Bang Kica ingat ada satu riwayat yang yang pernah Bang Kica dengar di zaman Rasulullah dulu. Satu saat Rasulullah dengan para sahabat berkumpul, bahasa kita atau bahasa zaman now-nya itu mungkin ngopi bareng, bicara segala hal, dan mereka berbicara sambil menikmati makan kurma. Tentu kurma adalah buah yang ada bijinya. Setelah daging dimakan, biji diletakkan di depan tongkrongan masing-masing. Nah, Ali bin Abu Thalib itu mengumpulkan biji kurma yang ada di depannya. Tentu saja dagingnya sudah habis dimakan oleh Ali. Lalu biji kurma yang dia kumpulkan tersebut dia geser, atau dia dorong, atau dia letakkan di depan tongkrongan Rasulullah, di depan tempat duduk Rasulullah. Lalu Ali berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, lihatlah betapa laparnya Nabiullah, betapa laparnya Rasulullah. Banyak yang beliau makan. Itu bisa dilihat dari banyaknya bebiji
atau biji kurma yang ada di depan beliau. Para sahabat tentu saja senyum karena mereka tahu Ali bercanda, tetapi ada juga sahabat yang kaget gitu, begitu lancangnya Ali terhadap Rasulullah. Tapi Rasul meresponnya dengan senyum, lalu dengan halus Rasul berkata bahwa sebenarnya Ali jauh lebih lapar dari Rasul. Sehingga bukan hanya dagingnya yang Ali makan, bijinya pun dimakan oleh Ali. Makanya di depan Ali tidak ada biji kurma. Para sahabat tersenyum semua. Jadi sebenarnya Islam ya sangat dekat dengan humor, atau Islam bukan anti humor. Sepanjang humor itu bermanfaat, membahagiakan, menyenangkan, tidak melupakan, tidak saling melecehkan, tentu itu bagian dari sesuatu yang dibolehkan. Dalam banyak hal kita lihat para ustadz-ustadz kita tidak jarang memanfaatkan joke, lelucon, humor sebagai tool atau alat bagi beliau untuk menyampaikan tausiah, ajaran-ajaran. Dan itu pesan-pesannya terdeliver dengan baik. Humor itu tidak mengenal strata, mulai dari orang kaya sampai si papa yang miskin itu punya tendensi, punya kesenangan terhadap humor. Mulai dari raja jelata sampai raja itu punya selera untuk berhumor, punya sense of humor. Itu nature sekali, sangat manusiawi sekali. Saya, Anda pasti punya kadar sense of humor yang takarannya satu sama lain tentu berbeda-beda. Nah, video berikut ini adalah kompilasi video yang Bang Kicca ambil dari presiden kedua kita itu Pak Soeharto sampai presiden ke-7 yang saat ini masih berkuasa itu Pak Jokowi, yang menurut Bang Kicca narasi beliau penuh dengan sense of humor. Apapun tafsir dari kompilasi, dalam tanda petik menurut Bang Kicca ada konten humor di dalamnya yang dinarasikan oleh presiden kita, tafsirnya terserah kepada sobat-sobat semua. Selamat menyaksikan, salam sehat dan tetap berhumor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya minta pula agar dalam mengikuti semua upacara, semua mengikuti pula dengan tertib. Untuk itu, coba saya minta semua berdiri. Kalau sudah berdiri, agar supaya boleh bicara tapi bibirnya tidak boleh dibuka. Silakan. Ternyata kedengarannya sangat sunyi. Kalau bisa sekarang duduk juga seperti keadaan sekarang ini. Silakan duduk. Kalau masih ada kedengaran, saya persilahkan berdiri lagi. Terima kasih. Pak Habibie, 25 Juni ini Bapak berusia 80 tahun persis. Fisik 80 tahun, Pak Habibie. Hati? Hati
Muda, 17 tahun. 17 tahun. Hardware-nya 80 tahun. Tapi software-nya selalu up to date. Selalu up to date. Orang Indonesia yang naik kapal, kapalnya tenggelam, tinggal batang kayu yang besar, dari situ ada orang Perancis sama orang Inggris. Nah, bertiga mereka di situ kedinginan, atau ada botol liwat. Pegang di saut kena, ternyata itu ada jinnya Aladin. Wah, saya jin Aladin, masing-masing boleh mengajukan satu permintaan. Wah, kata Inggrisnya, saya lahir di London, kebangsaan saya Inggris, saya kawin dengan orang Inggris, teman kerja saya Inggris, semuanya Inggris, tolong saya dikembalikan ke London. Sut, hilang. Satunya lagi bilang, oh saya orang Perancis, kawin dengan orang Paris, beranak di Paris, kerja di Paris, temennya di Paris semua, tolong kembalikan saya ke Paris. Sut, hilang. Gak ganti orang Indonesia kan. Anda gimana? Wah, sini kok sepi ya, nggak ada temennya, tolong kembalikan yang tadi. Kumpul lagi ya. Itu mentalnya orang Indonesia. Untung Ibu Mega lapang dada. Katanya partai pemenang itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Gue dipotong, Gile deh. Ini Republik Indonesia yang kita cintai, yap. Gile deh. Saya cuman ngomong sama bapak gue tuh yang ada di atas. Biarin Pak, nggak apa-apa. Sabar Pak, kesabaran revolusioner. Catatan yang ketiga, yang terakhir, kalau kebanyakan mukadimah, kapan nanti batang tubuhnya? Saya protes sama Mas Margiono. Waktu mengumumkan kabinet PBI, saya mendengarkan dengan baik dan saya tidak pernah mengumumkan sebelum Presiden PBI mengumumkan. Tetapi tahun 2004, 2009, sebelum saya mengumumkan anggota kabinet, media massa kita, koran, majalah, televisi, radio mengumumkan habis calon Menko Polhukam 1, Joko Suwanto 2 ini. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak saya angkat marahnya sampai sekarang. Ini saksi. Ini dalam buku yang akan saya luncurkan sebentar lagi masuk masalah ini, betapa saya dimarahi, dibenci, dimusuhi oleh mereka-mereka yang sudah beredar namanya dalam media massa. Begitu. Dan tragisnya pernah diwawancarai, bagaimana Bapak nanti kalau terpilih? Ya saya bersyukur, saya siap mengemban tugas. This is true story, true story. Begitu namanya tidak ada, saya benar kasar sekali. SBY, kalian jangan mempermalukan saya. Tidak baik seperti itu. Marahnya bisa-bisa. Berbulan-bulan marah sekali. Sekarang agak lumayan. Karena sudah diwawancarai, sudah masuk beredar susunan kabinet. Waktu itu 2009 terjadi lagi. Reshuffle juga begitu. Oke, saya tidak pernah mendahului pengumuman Presiden PBI. Saya baru tahu hari ini siapa yang